Kita semua. Kita semua. Prabowo. Presiden. Prabowo 1. Bisa. Ye, hutan semua. Prabowo. Prabowo 1. Luar biasa. Terima kasih. Untuk daerah-daerah yang tidak ada jaringannya, kita akan coba fasilitasi rekan-rekan agar bisa hadir ke sana bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di daerah-daerah yang terputus dengan jaringan internet. Segala upaya akan kami lakukan demi Bapak Ibu nanti bisa masuk ke wilayah-wilayah yang tidak ada jaringan internetnya. Tapi bagi yang sudah ada jaringan internetnya, alhamdulillah Prabu 1 sudah sangat bagus. Bang Fauji, kami semuanya strukturnya sudah sangat bagus, hampir di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Namun juga ada beberapa provinsi yang memang orangnya ganti-ganti karena ketidakcocokan. Dan itu dalam hal politik, dalam berpolitik saya kira hal-hal seperti itu merupakan hal yang lumrah dan biasa. Terjadi pergantian pengurus, ya kalau memang tidak satu visi, satu misi dengan kita, tidak apa. Tapi bagi rekan-rekan yang satu misi, satu visi dengan kita untuk memenangkan Pak Prabowo, agar terus merekrut sebanyak mungkin relawan di daerah masing-masing, agar potensi kemenangan untuk Pak Prabowo semakin besar. Dan yang kedua juga yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa Prabu 1 melalui struktur-strukturnya di seluruh Indonesia nanti akan berjumlah sekitar 1.800.000 pengurus Prabu 1 di seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Dan kemudian untuk pengembangannya, dari struktur-struktur yang sudah ada, nanti kita akan kembangkan per orang membawa sekitar 5 orang untuk mendukung Pak Prabowo Subianto, dengan catatan mereka nanti akan masuk di PAC. Jadi tidak perlu ditambah lagi ke DPC atau DPW dan DPD, tapi mereka cukup semuanya berada di pengurus anak cabang, jadi di desa masing-masing. Jadi satu orang pengurus Prabu 1 nanti akan membawa lebih kurang sekitar 5 orang. Jadi total suara yang bisa disumbangkan dari Prabu 1 untuk Prabowo adalah lebih kurang sekitar 10 juta suara. Tepuk tangan. Maklumat Prabu 1, Prabowo 1. Maklumat Prabowo 1, Prabowo 1. Dengan mengucap rasa syukur dan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dengan mengucapkan rasa syukur dan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Prabu 1 kami Prabowo 1 dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari berbagai macam lapisan masyarakat, dengan kesungguhan hati dan kesukarelaan menyatakan, dengan kesungguhan hati dan kesukarelaan menyatakan, pertama, mendukung dan mengawal Prabowo Subianto mendukung dan mengawal Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan Presiden Indonesia 2024. untuk maju dalam pemilihan Presiden Indonesia 2024. Kedua, berkomitmen untuk bekerja sama Berkomitmen untuk bekerjasama dengan maksimal mengantarkan Prabowo Subianto dengan maksimal mengantarkan Prabowo Subianto maju ke pemilihan Presiden 2024. maju ke pemilihan Presiden 2024. Ketiga, sebagai relawan Prabowo 1, Sebagai relawan Prabowo 1, kami siap mengosesikan kami siap mensosialisasikan kinerja dan kegiatan Prabowo Subianto kinerja dan kegiatan Prabowo Subianto baik melalui media sosial maupun kegiatan off-air secara langsung baik melalui media sosial maupun kegiatan online secara langsung kepada masyarakat agar tercipta sentimen positif yang berkesinambungan. kepada masyarakat agar tercipta sentimen positif yang berkesinambungan. Keempat, kami siap mewujudkan visi misi organisasi Prabowo 1 Kami siap mewujudkan visi-misi organisasi satu dengan cara yang positif dan beradab, dengan cara yang positif dan beradab, serta siap menjaga nama besar Prabowo
Prabowo Subianto. Kelima, menyatakan siap sedia menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo 1 bisa. Jakarta 20 September 2023. Sekian dari saya. Baik, rekan semua silakan duduk kembali. Terima kasih. Tapi tadi kata Abang udah naik ke 33 provinsi ya Bang. Dan sebaran Prabu Satu di berbagai daerah tersebut menunjukkan karakteristik anggota yang beraneka ragam, baik suku, agama, latar belakang, dan pekerjaan. Dan hal ini dapat diartikan sebagai cerminan semangat persatuan yang selaras dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak Prabowo sebagai Bapak Pemersatu Bangsa. Dan untuk itu semoga spirit persatuan tersebut dapat diimplementasikan dalam kerja-kerja kampanye untuk memenangkan Pak Prabowo nantinya ya Bang. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan media yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini tanggal 20 September 2023 kami jajaran dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di Selipi ini telah menerima dukungan politik dari rekan-rekan relawan Prabowo 1 atau Prabu 1 kepada Bapak Prabowo Subianto yang insya Allah akan maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024. Jadi tadi yang seperti sudah kita dengarkan bersama, capaian-capaian yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Prabu 1 dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Koordinator Rumah Besar dalam Prabowo 08 Pak Fauzi Badillah itu selaras. Dalam artian kita sepakat bersama bahwa hanya dengan cara-cara yang damai, sejuk, rukun, kita insya Allah akan bisa memenangkan hati masyarakat Indonesia untuk memilih Bapak Prabowo Subianto. Untuk selanjutnya mungkin kami persilahkan kepada Ketua Umum Prabowo 1 untuk menjelaskan secara spesifik mengapa yang menjadi landasan Prabowo 1 itu mendukung Bapak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami dari relawan Prabu 1 mendukung Bapak Prabowo Subianto karena menurut kami memang untuk saat ini tidak ada lagi calon pemimpin dari calon yang sudah ada kecuali Bapak Prabowo Subianto. Itu yang pertama. Yang kami lihat dari beliau adalah ketegasan, kepedulian terhadap masyarakat Indonesia dan memiliki inovasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan Gen Z dan rekan-rekan milenial. Jadi apa yang kami harapkan ada pada Bapak Prabowo. Oleh sebab itu kami dengan sepenuh hati mendukung Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024-2029. Oke, mungkin selanjutnya kepada Pak Riki Tamba mengenai dukungan yang keras dari masyarakat kepada Bapak Prabowo Subianto. Apa pesan-pesan Pak Riki Tamba sebagai Kepala Sekretariat Rumah Besar Prabowo 08 kepada masyarakat yang faktanya sampai hari ini dukungan itu makin meluas kepada Bapak Prabowo Subianto? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Riki Tamba, Kepala Sekretariat Rumah Besar Prabowo 08. Jadi hormat dan bangga teman-teman Prabowo 1 hari ini telah menyatakan dukungan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto Yudhoyono. Yang terpenting sekarang ini bukan hanya sekedar deklarasi. Jadi Pak Prabowo berharap bahwa teman-teman ini bekerja keras bagaimana mengkonversi simpati dan animo masyarakat yang kian tinggi terhadap Pak Prabowo Subianto
untuk menjadi Presiden Republik Indonesia itu menjadi suara-suara konkret di TPS. Caranya seperti apa? Yang pertama, setelah pulang dari sini, Prabu 1 kantornya harus buka pendaftaran relawan sebanyak-banyaknya. Bukan hanya di tingkatan pusat, tapi juga harus di tiap wilayah. Yang tadi klaim dari Prabu 1 sudah ada di 33 provinsi, yang katanya sudah ada di beberapa puluh kabupaten kota. Itu harus buka secara rutin dan mampu menerima pendaftaran relawan yang berbasis nama, alamat, NIK, nomor HP. Dan ini nanti perintah Pak Prabowo Subianto dan Pak Prof. Sumindasko, ini tiap hari akan kita input database. Jadi kerja keras teman-teman itu akan langsung dimonitor oleh Bapak Prabowo Subianto. Yang kedua, kegiatan-kegiatan Prabu 1 tidak boleh eksklusif. Jangan dari acara ke acara orangnya lo lagi. Tapi harus menghadirkan orang-orang baru, orang-orang yang bersimpati kepada Pak Prabowo Subianto, khususnya dari kalangan milenial Z. Kenapa milenial Z? Kenapa anak-anak muda? Karena besok 210 juta pemilih, 70% datang ke TPS, maka akan ada 150 juta pemilih. 60-65% itu adalah generasi muda, anak-anak milenial Z dan irisan orang-orang yang setengah tua kayak saya dan Pak Bodi Badila yang melek medsos. Mereka nggak suka berantem, mereka sukanya happy. Nah, ini yang harus didekati oleh teman-teman. Jadi teman-teman juga Prabu 1 bukan hanya misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang eksklusif, misalnya bikin acara-acara seminar, acara-acara apa itu ya, cuma membuat jarak dengan masyarakat. Dan jangan bikin acara di tempat-tempat mewah, jangan bikin acara di gedung-gedung yang buat bikin rakyat susah, tapi bikinlah acara di kampung-kampung kumuh, bikin acara di ganggang, bikin acara-acara di tempat-tempat ojol berkumpul dan lain sebagainya. Jadi itu tugas khusus dari Pak Prabowo Subianto, mengkonversi dukungan dan animo masyarakat agar menjadi suara konkret di TPS. Jadi mendata, menerima, merangkul, dan juga jangan lupa jangan ladenin serangan-serangan fitnah hoax pada Pak Prabowo. Jadi tiap hari teman-teman, tiap anggota Rela Prabu 1 harus bermedsos, tapi kabarkan hal-hal positif. Kalau dihina atau difitnah kayak kemarin Pak Prabowo dibilang nampar-nampar siapa gitu, nggak usah diladenin, bilang aja hoax gitu, kami nggak percaya gitu. Jadi itu yang tugas khusus dari Pak Prabowo Subianto untuk teman-teman Prabu 1 segera bergerak. Waktu nggak terasa, tinggal 5 bulan lagi, dan Pak Prabowo Subianto dan Pak Prof. Sumindasko langsung akan monitor tiap hari perkembangan input database dari teman-teman Prabu 1. Demikian. Ya, terima kasih dari Tarik Tambah. Langsung ke rekan-rekan media, ada yang ingin bertanya? Izin Bang, saya dari Rakyat Merdeka. Tadi menarik juga dalam sambutan Ketum Prabu 1 ya, bahwa selain mengandalkan serangan udara, artinya menyampaikan program-program melalui medsos, ternyata ada daerah-daerah yang tidak tersentuh internet. Nah, ini apakah nanti Prabu 1 ini akan turun ke daerah-daerah yang jaringan internetnya tidak ada? Dan juga saya yakin mereka tidak tahu tuh yang masalah hoax itu, tapi yang penting program-program Pak Prabowo mengenai Indonesia Maju itu disampaikan. Nah, itu data matematika tadi disampaikan bahwa Prabowo akan menyumbang suara paling tidak sekitar 10 juta suara. Itu bagaimana itu caranya? Itu kan masih banyak yang mempertanyakan hal itu bisa terwujud, karena setiap relawan tentu punya target-target berapa suara yang mereka sumbangkan. Dan bagi Pak Diki Tambah atau Pak Fauzi Badila, ini melihat serangan-serangan hoax itu semakin menggila ya, atau artinya apapun pokoknya untuk mengikat Pak Prabowo ini dengan cara-cara apapun dilakukan. Artinya karena saat ini surveinya makin tinggi, maka anginnya makin kencang. Gimana nih Pak? Terima kasih. Selamat siang, saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Saya ingin tanya dengan Ketum Prabu 1 ya, Pak. Memang Anda baru mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo hari ini dari banyak kelompok yang sudah mendeklarasikan sebelumnya. Saya ingin tahu aja tanggapan Anda masalah misalnya informasi hoax kemarin tadi sempat disebut oleh Tarik Ditambah. Ada informasi yang menyebut Pak Prabowo menampar dan mencekik itu sebagai
ketum relawan yang sudah mendeklarasikan hari ini, tanggapan Anda seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Pak Prabowo belum memilih pendampingnya sebagai bakal calon wakil presiden. Menurut Anda, karakter seperti apa yang tepat untuk Prabowo sebagai pendamping? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama saya jawab pertanyaan dari ini apa pertama? Rakyat Merdeka. Yang pertama mengenai bagaimana cara kami merekrut relawan-relawan yang atau pendukung yang tidak ada jaringan internetnya. Kami kebetulan Prabu 1 ini sudah berada di hampir semua provinsi, jadi kami akan memberikan instruksi kepada jajaran kami agar mereka turun sampai ke bawah. Jadi cukup instruksi satu komando dari pusat, mereka akan melaksanakan instruksi itu sampai ke daerah-daerah. Dan ini sudah kami buktikan selama perjalanan lebih kurang 4 bulan. Yang kedua, pertanyaan tadi, satu lagi. 10 juta suara. Nah, dari 1.800.000 struktur yang ada, kami nanti berencana 1 orang pengurus itu membawa lebih kurang 5 orang atau 6 orang untuk memilih Pak Prabowo. Nanti silakan dihitung sendiri jumlahnya. Kalau menurut kami hitung-hitungannya lebih kurang sekitar 10 juta suara yang akan kami sumbangkan untuk Pak Prabowo. Kemudian untuk pertanyaan CNN ya, untuk yang pertanyaan kedua tadi, tanggapan kami terhadap berita hoax ya yang digembar-gemborkan oleh lawan politik tentunya ya. Tentu ini ya teman-teman di Prabu 1 agak sedikit geram dan gemas, tapi kami ingat kembali pesan-pesan Pak Prabowo, pesan-pesan Bang Fauji Badillah agar kami tanggapi secara santai. Kalau tidak, sebenarnya pulang dari sini kami sudah berencana untuk melakukan pelaporan terhadap Habibur Rahman. Dan kalau diizinkan pulang dari sini kami langsung berencana melakukan pelaporan terhadap pelaku hoax. Dan tadi satu lagi pertanyaannya apa? Karakter seperti apa? Nah, terima kasih. Yang menurut kami yang paling cocok untuk mendampingi Pak Prabowo adalah karakter yang punya jiwa masih milenial. Nah, jadi yang memang bisa merangkul anak-anak milenial, karena memang mayoritas pemilih ke depan ini lebih banyak dari sisi milenial. Demikian. Terima kasih. Jadi apa soal hoax kemarin, kalau Rumah Besar Relawan Prabu 08 itu Samina Watona sama Pak Prabowo. Berita Pak Prabowo, udahlah nggak usah ngelapor-laporin, udahlah nggak usah balas-balas. Udah itu apa, itu biasa dalam demokrasi, dan kita pengen pemilu 2024 itu berlangsung damai. Jadi Prabu 1 nggak usah bikin laporan-laporan karena Pak Prabowo udah nggak ngebolehin. Jadi siapapun dengan Prabowo harus Samina Watona dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kemarin juga di salah satu stasiun TV di Jogja juga udah senyum-senyum aja. Jadi biasa itu kata Pak Prabowo. Udah nggak usah ini. Saya emang biasa difitnah. Bahkan ini saya pernah ngalamin yang lebih parah. Saya dibilang wajah kudeta lah gitu macam-macam. Jadi teman-teman relawan jangan ada yang nangkepin ya. Jadi semua Samina Watona, apa perintah Pak Prabowo kita jalanin, apa yang disuruh Pak Prabowo itu harus kita laksanakan. Soal cawapres Pak Prabowo, kemarin juga kami sudah berdiskusi dengan teman-teman Pro Jokowi. Ya, intinya Rumah Besar Prabowo 08 sangat yakin Pak Prabowo akan memilih putra putri terbaik bangsa. Walaupun sebenarnya 3 nama yang beredar saat ini kan memang semakin menguat, khususnya di 2 nama, yaitu Erick Thohir dan Mas Gibran. Dan apa yang terbaik untuk Pak Prabowo adalah yang terbaik untuk negara dan bangsa. Jadi kami yakin Pak Prabowo akan memilih cawapres yang terbaik, yang mengerti kondisi rakyat Indonesia, yang akan bekerja keras untuk meneruskan segala prestasi pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Ini